Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai konseling keluarga dengan pendekatan sistem A2. Nah, kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Siti Komariah, yang kedua ada Nastri Gangga Palinggan, yang ketiga saya sendiri, Nisa Lopinantika Putri, yang keempat Rahel Divya, dan yang kelima Oliva Yudi. Ya, jadi tujuan utama konseling keluarga merupakan untuk memperlancar komunikasi di antara anggota keluarga yang mungkin karena sesuatu hal terputus. Bila terjadi kasus, maka konselor menjadi pemimpin diskusi keluarga untuk menemukan solusi yang baik guna terselesaikannya masalah yang sedang terjadi. Jadi dalam konseling keluarga dengan pendekatan sistem ini, keluarga berperan penting dalam sistem keluarga. Artinya, konselor hanya membantu, bukan mengambil alih secara utuh dalam keluarga yang bermasalah. Kemudian, seorang konselor juga melihat keluarga sebagai suatu proses dan anggota-anggota keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi. Sehingga jika ada seorang anggota keluarga yang terganggu, berarti seluruh sistem keluarga juga memiliki gangguan. Kemudian, untuk perspektif sistem dalam keluarga, dalam pandangan psikoanalisis telah mendasari paradigma lama mengenai kedudukan individu atau klien di dalam keluarganya. Pada setiap anggota keluarga yang dipandang adalah individu-individunya yang dianggap menentukan kehidupan keluarga. Jika seorang anggota keluarga bermasalah, maka anggota keluarga yang lain tidak begitu berpengaruh. Selanjutnya, masalah intrapsikik. Seorang anggota keluarga tidak memiliki pengaruh apapun terhadap keluarga. Jika seorang anggota keluarga terganggu, maka yang perlu dibenahi adalah anggota tersebut. Jadi, tidak perlu memperbaiki seluruh sistem keluarganya. Untuk melaksanakan konseling dengan pendekatan sistem, konselor perlu memahami konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan setiap individu dalam keluarga. Dengan demikian, konselor akan dapat memodifikasi hubungan anggota keluarga. Yang kedua, keseimbangan kemampuan intelektual dan emosi pada anggota keluarga. Hal ini akan membantu konselor dalam memahami dan melihat sistem keluarga dalam menghadapi suatu permasalahan. Selanjutnya, teori sistem. Teori sistem ini dimaksudkan dengan sistem terbuka. Keadaan karakteristik dari organisme hidup merupakan sistem terbuka. Dikatakan terbuka karena adanya import dan ekspor sehingga hal itu dapat mengubah komponen-komponen dalam sistem. Empat konsep penting dalam teori sistem yang dikemukakan oleh
Bertalanffy, yaitu yang pertama ada keseluruhan atau wholeness, kemudian umpan balik, feedback, homeostatis, dan equifinality. Nah, jadi untuk keseluruhan, dalam konsep keseluruhan menggambarkan bahwa suatu sistem tidak dapat dipahami jika melihat bagian-bagiannya saja. Demikian pula dengan perilaku seseorang. Jadi tidak akan dapat dipahami tanpa melihat dalam sistem yang kompleks. Tentang bagaimana perilaku itu berkaitan dengan seluruh komponen dalam sistem. Kemudian dalam feedback, merupakan bagaimana cara individu-individu yang berada dalam suatu sistem dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Bentuk komunikasi itu berbentuk sirkular, yaitu komunikasi yang sifatnya lebih dari dua arah atau menyeluruh dan bukan komunikasi linier yang bersifat suatu arah. Selanjutnya, homeostatis merupakan kecenderungan sebuah sistem untuk mencari keseimbangan atau kestabilan. Selanjutnya, equifinality. Banyak cara dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama. Ketika konsep ini diaplikasikan dalam keluarga, maka dapat diartikan bahwa jika cara-caranya dilakukan keluarga untuk menyelesaikan masalah dianggap kurang berarti, maka cara-cara itu bukanlah cara yang terakhir. Keluarga itu perlu mencari cara-cara lain yang lebih berarti sehingga mencapai hasil yang lebih baik atau final. C. Tujuan dan peran konselor pada pendekatan sistem keluarga. Yang pertama yaitu tujuan konseli sistem keluarga. Tujuan dari konseli ini adalah untuk membantu klien memahami dan mengubah strategi dan pola dalam menghadapi stres yang diwariskan dari generasi ke generasi. Klien tidak lagi memperlihatkan ansietas di dalam kehidupan sehari-hari dan akan dapat memisahkan pikiran dari perasaan serta diri sendiri dari orang lain. Yang kedua, peran konselor. Peran konselor dalam teori ini adalah untuk melatih dan mengajar klien agar lebih kognitif saat berhadapan dengan orang lain. Yang berikut ada konselor berpikir sistem. Jika terdapat seorang anggota keluarga yang terganggu, berarti seluruh sistem keluarga juga terganggu. Sebaliknya, jika ada seorang anggota keluarga memperoleh keberhasilan atau keunggulan, maka seluruh anggota keluarga akan bahagia dan sistem keluarga akan bertambah kuat kesatuannya untuk saling membantu dalam menciptakan kemajuan. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap anggota dalam keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi. Pengaruh berpikir sistem telah mengubah cara-cara konselor memandang perilaku klien yang terganggu. Yang berikut ada penggabungan dan integrasi pendekatan konseling. Pada tahun 60-an, konflik ideologi meledak terutama pada pendekatan psikoanalitik dengan pendekatan sistem. Konflik tersebut bersumber pada konsep-konsep psikoanalitik yang tidak sesuai dengan konsep-konsep dalam pendekatan sistem seperti homeostatis dan sirkuler. Dalam psikoanalitik menganggap bahwa klien yang mengalami gangguan interoperasi psikik akan menyebabkan interaksi keluarga menjadi terganggu. Sedangkan menurut pandangan pendekatan sistem, terjadinya gangguan adalah karena terjadinya ketidakseimbangan dalam ketidakstabilan dalam keluarga. Selanjutnya, konseling keluarga struktural. Teori dan teknik dalam konseling keluarga struktural ini dikembangkan oleh Salvador Minuchin pada tahun 1976. Konseling keluarga struktural dikembangkan oleh Minuchin yang berangkat dari teori sistem. Hal ini dapat terlihat dari konsep dan intervensinya dalam konseling keluarga yang menekankan pada keseluruhan dan keaktifan dari sistem keluarga yang terorganisasi. Minuchin memfokuskan pada interaksi dan struktur keluarga. Orientasi struktural untuk menangani masalah keluarga dan juga single parent families.
Praktik konseling keluarga struktural berdasarkan konsep kunci, yaitu yang pertama, keluarga sebagai sistem manusia dasar. Manusia mendasar. Yang kedua, fungsi subsistem dalam sistem keluarga. Yang ketiga, karakteristik aturan-aturan sistem dan subsistem. Yang keempat, pengaruh-pengaruh keterlibatan antara anggota keluarga. Dan yang kelima adalah evolusi pola-pola transaksi. Lalu, yang H, keluarga sebagai sistem. Minuchin menyatakan bahwa keluarga adalah multi-bodied organism, yang berarti organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah kesatuan atau organisme dan bukanlah kumpulan dari individu-individu. Oleh karena itu, dalam konseling keluarga struktural, yang dikatakan pasien adalah keluarga dan masalah, serta gejala-gejalanya merupakan fungsi kesehatan dari keluarga tersebut. Masalah dan gejala-gejala itu adalah hasil dari interaksi dari struktur keluarga secara sistematik. Selanjutnya yang I, fungsi subsistem. Di dalam sistem keluarga terdapat beberapa subsistem, yaitu yang pertama marital subsistem. Marital subsistem merupakan sistem perkawinan antara sepasang manusia, yaitu suami dan istri. Peranan utama perkawinan adalah untuk mencapai kepuasan atas dasar cinta dan penghargaan. Lalu yang kedua, parental subsistem. Adalah sistem keluarga yang terdiri dari orang tua, yaitu ayah dan ibu. Peran utamanya adalah memberikan perhatian, kasih sayang, dan membesarkan anak-anak sehingga menjadi manusia yang berguna. Lalu yang ketiga, sibling subsistem, yaitu subsistem anak-anak dalam sistem keluarga. Peran utamanya adalah di antara anak-anak terdapat interaksi, maka mereka belajar berhubungan dengan keluarga dan teman-teman di luar keluarga atau sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yang J, keterlibatan perilaku anggota keluarga. Perilaku egois menyebabkan terganggunya sistem keluarga. Faktor penyebabnya adalah karena masing-masing anggota keluarga memiliki aturan sendiri untuk berinteraksi dalam sistem keluarga. Oleh karena itu, semua anggota harus memahami aturan-aturan kehidupan dan masing-masing anggota melaksanakannya. Yang berikut ada asesmen pola interaksi keluarga. Menurut aliran struktural, sebuah perlakuan praktik intermen terhadap keluarga perlu dilakukan asesmen terhadap pola interaksi keluarga saat ini terlebih dahulu. Konselor keluarga harus mampu memahami dan mengembangkan konsep masalah. Yang terakhir ada asesmen pola interaksi keluarga. Teknik pendekatan ini terfokus pada cara untuk menciptakan seorang individu dengan konsep diri yang sehat, yang mampu berinteraksi dengan orang lain dan tidak mengalami ansietas berlebih setiap kali hubungannya mengalami tekanan. Cara untuk mencapai tujuan ini itu untuk melibatkan penilaian atas diri sendiri dan keluarga dengan sejumlah cara. Salah satunya melalui konstruksi genogram multigenerasi. Genogram melibatkan informasi yang berhubungan dengan suatu keluarga beserta hubungan masing-masing anggotanya selama setidaknya 3 generasi terakhir. Genogram dapat membantu orang dalam mengumpulkan informasi, hipotesis, dan melacak perubahan hubungan dalam konteks peristiwa masa lalu dan kontemporer. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman telah menyaksikan video penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.